Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saya memilih judulnya, Yesus adalah segala-galanya. Belum lama ini ada sebuah tren yang meluas di kalangan sahabat kita orang-orang Kristen di Indonesia mengenai WWJD, What Would Jesus Do? Mereka membuat stiker di mobil dengan bertuliskan What Would Jesus Do? Mereka juga mencetak gelang yang biasa dipakai oleh anak-anak muda bertuliskan WWJD, What Would Jesus Do? Istilah ini seolah-olah dibuat menjadi jargon untuk mengingatkan orang-orang agar selalu mengingat Yesus dan kisah hidupnya ketika berhadapan dengan realita hidup. Ini semacam trigger kita dalam bertindak agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Misalnya, ada teman atau saudara kita sedang dilanda duka, maka pertanyaan WWJD mendorong mereka untuk berpikir bahwa Yesus pasti menghibur, Yesus pasti menenangkan dan meneguhkan mereka yang berduka. Jadi demikian jugalah yang dapat kita lakukan terhadap saudara kita itu. Menolong mereka maksudnya, menghibur mereka maksudnya. Atau ketika kita sedang dalam kebimbangan besar, berhadapan dengan pilihan hidup yang sulit, serasa menghadapi jalan buntu, yang kita dapat lakukan adalah memilih pilihan yang menurut kita paling tepat, yaitu berusaha sebaik mungkin, dan selebihnya tentu kita serahkan kepada Tuhan. Demikianlah yang dilakukan Yesus ketika dia sedang dilanda ketakutan yang luar biasa. Dia berkata kepada Bapanya di sorga, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ini kita baca dalam Injil Lukas 22 ayat 42. Jesus is the only way. Yesus adalah jalan satu-satunya. Jesus is the only hope. Yesus adalah harapan satu-satunya. Jesus is the only answer. Yesus adalah jawaban satu-satunya. Ya, Yesus adalah sumber pertolongan kita. Karena Yesus adalah anak Allah, dikasihi Allah, kepadanya lah Allah Bapa berkenan, dan kepadanya telah dikaruniakan segala sesuatu. Kita mengetahui misi Allah di dunia, misalnya, 1, mengabarkan berita kerajaan Allah, 2, mendidik dan melayani manusia, dan 3, menolong dan menebus umat manusia dari dosa dan maut. Seluruhnya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus hingga penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Dan itu dilakukan demi keselamatan kita manusia berdosa. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kiranya melalui firman ini kita menjadi lebih paham mengapa kita harus mengandalkan nama Yesus dalam segala hal, dan apa kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur,
marilah kita menyambut kasih Allah Bapa yang nyata dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.